Ya, ini dia episode pertama dari Eat That Trick, di mana gua Awan dari Fish sebagai host mau ngulik nih isi daleman atau rahasia-rahasianya senjatanya para musisi-musisi nih. Di episode pertama kali ini, lo lihat sebelah kanan udah kelihatan lah ya, ini gitar unik-unik ini punya siapa nih? Nah, ini yang pengen gue panggil pertama nih, karena nggak masuk di kepala gue nih. Kayak ada pertanyaan, kenapa dia kalau beli gitar harus yang mencong-mencong kayak gini ya kan? Gitarnya tuh kayak aneh gitu, nggak kayak gitar-gitar kebiasanya. Maka dari itu kita panggil lah ya, yang mulia, yang biasa jadi Menteri Keuangan juga, dikisahkan. Nah, sini, masuk. Bentar. Oi, Awan. Bentar. Pegangan dulu. Oke. Karena kita menurut kata WHO harus ngobrolnya jauh-jauhan nih. Set. Oh, kata WHO. Kata WHO ya kan? Kata WHO. Siapa? Kata siapa? Nah, udah semeter nih. Oh. Boleh duduk di situ. Wah, iya udah ada bangkunya. Udah dong. Disiapin ya? Yoi. Nah, kembali langsung nih ke program Eat That Trick ini, karena kita pengen ngebedah pilihan gitar-gitarnya lo nih yang biasanya lo bawa manggung ya kan. Ini ada gitar apa aja sih pertama nih? Oke, ini gitar yang biasa gue pakai buat manggung itu adalah yang ini adalah Gibson Firebird, yang ini Ibanez Iceman. Oh, Gibson sama Ibanez Iceman. Iya. Dan bentuknya sama-sama offset. Kenapa sih lo suka banget gitar offset? Pinginnya ceritanya biar ikonik aja sih, Wan. Oh, biar gitu. Sebuah bentuk bisa diasosiasiin ke gua gitu. Cuman kalau misalnya kayak gitar-gitar standar yang ininya ada dua gitu, kalau menurut gua ya masih agak standar aja sih. Jadi gua kayak cari yang gimana caranya orang bisa asosiasiin akhirnya sama gua gitu. Maksudnya di sekarang nih lumayan jarang yang pakai apa nih namanya? Offset gitar gitu ya. Iya nih, apalagi si Ibanez ini. Kalau Firebird sih gua masih ngeliat masih ya beberapa ada yang make lah, cuman jatuhnya masih jadi second gitarnya dia, masih bukan main gitarnya lah. Iya. Cuman yang gue belum jarang lihat nih kayak pakai yang Ibanez Iceman ini juga, menurut gue gue belum lihat sih siapa yang make di Indonesia ya. Cuman kalau di luar sih ada lah, kayak Kiss sama System of Down kan pakainya ini. Gitu. Ini menurut gue agak unik nih pemilihan lo beli Ibanez Iceman. Kenapa lo sampai akhirnya memilih Ibanez ini? Apa merasa karena bentuknya unik atau tone cocok sama Fish gitu? Nah, jadi waktu awal di Fish gue kan lebih suka sebenarnya single coil. Iya. Terus akhirnya gue disaranin waktu itu pertama cari yang humbucker. Tapi gue nggak mau yang humbucker full tuh. Gue waktu itu sempat udah nyoba yang humbucker. Gue waktu itu pakai SG. Cuman gue kayak masih penasaran yang ada single coilnya. Jadi gue ambil yang tengah-tengah lah, mini humbucker. Gue akhirnya beli Gibson Firebird ini. Oh, si Gibson ini dulu, berarti lo beli pertama Gibson dulu ya? Iya, gue beli ini dulu karena gue ingin memenuhi kebutuhan. Di satu sisi ada yang pingin humbucker, tapi gue sendiri juga masih pingin ngerasain suaranya single coil. Jadi gue beli humbucker. Nah terus, kalau untuk yang Ibanez Iceman ini, gue waktu itu lagi kepikiran gini. Fish kan butuh lagu, gitar yang drop D. Bukan drop D, tuningan D. D standar. Iya, D standar. Dan itu suaranya akan butuh agak berat. Nah, gue kepikiran cari yang emang full humbucker, dan sekalian aja gue mikir mungkin nextnya kalau misalnya mau bikin sesuatu yang lebih keras, gue bisa cari sekalian yang lebih berat aja gitu suaranya. Oke. Jadi ya ketemu tadi cari yang agak-agak metal gitu. Jadi akhirnya gue ketemunya si Ibanez Iceman ini. Kata gue, wah ini keren nih. Terus gue liat pickupnya dan spesifikasinya, metalnya dapet, rocknya dapet gitu. Jadi akhirnya gue ambil. Berarti yang unik dari Ibanez ini adalah sebenarnya pickupnya kalau tadi menurut cerita lo. Ini pickupnya apa sih? Pickupnya dia ini pakai DiMarzio deactivator. Jadi kalau misalnya dia tuh pickupnya pasif, cuman kedengerannya kayak pickup aktif lah. Maksudnya sama galaknya kayak pickup aktif. Oh, ini sebenarnya pasif nih? Iya, pasif. Oh iya benar, karena lo ininya knopnya cuma 2 ya, sama satu switch. Fungsinya apa nih? Nggak gue pegang dari jauh nih. Oke. Yang ini itu, kalau yang bawah itu dia fungsinya untuk tone. Dia tone itu maksudnya jelas atau enggaknya suaranya mendep atau enggak gitu. Nah terus kalau misalnya yang ini ya volume gede kecil. Kalau dimatiin lu nggak bisa denger suaranya. Oh, dia berarti cuma punya 2 switch untuk dua pickup. Karena biasanya kan kalau ada 2 pickup biasanya ada 3. Entah tone volume atau volume tone, ya kan? Benar. Jadi ini dia modelannya
satu ini tuh bisa untuk dua-duanya. Jadi kalau gua lagi set yang di bawah sini untuk dia pakai yang ini dan tombolnya ini akan routing ke sini. Gitu. Dia ikut pindah ya berarti. Kalau tengah ya dia akan routing untuk dua-duanya. Oke. Gitu. Nah terus kalau misalnya ke atas dia itu untuk yang necknya, jadi dua-duanya akan di routing ke sini. Gitu. Oke, berarti semua langsung dikontrol sama dua ini sama switch ini. Benar. Ikutinnya tinggal, jadi nggak bisa di-combine ya begitu lo di neck di tengah, kalau tone-nya dibikin terang semua, berarti harus terang semua, nggak bisa satu terang satu mendem, nggak bisa. Nggak bisa kalau misalnya lagi pakai yang tengah gini ya, iya. mau yang mendelep yang mana gitu, ya nggak bisa, dia jadinya ngikut. Gitu. Tadi kan udah nanya-nanya tentang pickupnya, tentang cerita gitar ini. Ini gitarnya tahun berapa sih? Ini gitarnya tahun 2007. 2007 berarti nggak tua-tua amat lah ya, berarti ya lumayan lah ya. 2007 apa 2000 berapa ya? Iya kayaknya 2007. 2007-an berarti ya, 2007 ke 2020. 13 tahun. Nah, gue pengen coba dengar suaranya kali ya, penasaran juga nih gue nih. Oke, kita coba ya. Ralat 2011 ternyata. 2011. 2011. Ya nggak jauh-jauh beda. Kita coba nih suaranya mulai dari lu udah pakai yang mana tuh bridge ya? Ini lagi pakai yang bridge nih sekarang. Kita mulai ya. Dia suaranya bridge itu karakternya lebih mencerang lah. Oke. Lebih bright berarti ya. Lebih bright. Nah, sekarang kita pakai suara neck-nya. Oke, kita pakai suara neck. Nah, bedanya itu adalah suara neck itu lebih bulat lah istilahnya, lebih gemuk. Lebih gemuk ya, lebih padat gitu suaranya. Lebih padat suaranya. Jadi biasanya orang itu lebih suka pakai suara neck itu untuk main lead yang cepat gitu. Karena kayak gimana tuh? Yang kayak gitu. Karena suara yang bulat itu bikin definisinya tuh makin jelas gitu. Oh gitu, bukan semakin cerah semakin jelas ya? Enggak ya? Nah, kalau semakin kayak gini jadi kesannya kayak suara berisik doang. Gitu. Jadi kayak kurang bulat lah. Kalau yang tengah gimana suara kalau yang tengah? Kalau yang tengah sebenarnya sih jarang gue pakai ya. Dan ya kurang ada kebutuhan juga di Fizz gitu. Jadi kalau ini sih suaranya lebih ya so-so lah gitu. Gitu ya, masih dapat brightnya, masih dapat juga bulatnya. Iya. Suara untuk rocknya dia masih dapat, cuman untuk main modern misalnya lu mau main yang metal yang gimana gitu masih bisa juga kayak gitu. Chuggingnya masih dapat deh. Iya, chugging istilahnya itu masih dapat. Chuggingnya masih gitu. Dapat ya. Nah, kalau tadi kan kita udah ngulik banget nih si Ibanez Iceman ya kan. Dingin ya berarti. Dingin. Iceman ya gitu. Gue sekarang pengen denger nih suara yang panas. Yang Firebird. Firebird. Jadi lo konsepnya panas dingin ya, demam ya. Nah, itu juga kebetulan gue baru tahuan namanya ternyata pas juga Firebird sama Iceman. Gitu. Firebird, Iceman. Pas udah beli. Siap. Kita dengar suara Gisbone ya. Oke. Ini kan si Gisbone ya atau Gibson ya kan, Gibson Firebird. Nah, kalau ini pickup tadi lo bilang mini humbucker ya? Iya, dia mini humbucker. Depan belakang. Depan dan belakangnya mini humbucker, jadi dia suaranya tadi single coil masih dapat, humbuckernya juga masih dapat ya so-so lah gitu. Berarti dia ada tab ini, tab apa coil namanya? Coil tabnya. Kalau ini sih kebetulan nggak ada, karena dia jatuhnya bukan yang di switch gitu, tapi dia emang dari dasarnya udah karakteristiknya yang memuat dua itu gitu. Oke. Ya ini ibaratnya mungkin versi jadulnya lah, karena kan gitar juga udah lama nih. Ini tahun berapa sih? Ini tahun 96. 96, berarti sebelum itu ya, sebelum krisis moneter ya kita waktu itu ya. Iya benar sekali. Terus jadi ini tuh kalau yang bawah dia untuk yang ini, yang bridge gitu. Kalau yang atas dia untuk yang necknya. Untuk yang belakang, gitu. untuk neck. Dengan switch itu juga tuh switchnya neck. Ya ini switchnya ini bridge, ini tengah, ini apa tadi necknya. Gitu. Berarti dia bisa di combine tuh ya, yang tone belakang sama tone ini. Dia bisa. Nah cuman dia ada dependensi gini. Let's say kita nyalain dua-duanya gini. Tapi dia kan bunyi. Tapi kalau salah satu kita matiin,
dia ikut mati dua-duanya walaupun di sini ada itunya. Nah, kadang enaknya punya dua volume kayak gini adalah dibanding yang tadi kan kita nggak bisa matiin sebelah. Kalau dua kayak gini kadang orang bisa gunainnya buat main ini apa? Kayak tremolo, kill switch istilahnya. Kayak tomorelo gitu ya. Gitu. Sama semua pickup itu basically naturalnya sama. Bridge-nya itu selalu yang lebih bright, neck-nya selalu yang lebih bulat gitu. Kita dengar untuk yang bridge-nya. Gitu. Oh, jadi tapi nggak terlalu berat ya? Nggak terlalu berat. Nggak terlalu padat kayak SG gitu ya? Makanya ini dipakainya buat settingan Fizz yang tuningannya E standar. Berarti E karena standar lebih itu tinggi. apa aja? Itu EAD, GBE gitu. Gua selalu pakai di pickup bridge untuk yang ini. Gua nggak pernah pakai yang neck baik untuk lead atau apa ya, karena gue emang udah suka aja kalau misalnya suaranya bright kan kayak gini ya. Kalau yang neck kayak gimana coba? Kalau yang necknya dia itu suaranya dia lebih mendem ya. Dia Gitu. lebih bulat, lebih warm gitu suaranya. Benar. Lebih hangat nih. Dan ya yang gue suka dari mini humbucker tadi, single coilnya masih agak kedengeran lah kayak ini. Masih dapat lah strato-stratonya dikit gitu. Kalau kata orang-orang gitaris katanya twang ya. Twangnya dapat. Tapi di tengah-tengah dia juga bisa tuh ya. Suaranya kayak tengah-tengah bisa juga. Kalau digabung so-so lah jadinya. Suaranya perpaduan lah ya. Iya. Berarti dua gitar ini nih menemani lo setiap panggung Fizz ya? Iya, menemani setiap panggung Fizz. Nah, itu udah ngebedah dua gitar yang sering lo pakai buat manggung. Ada ini nggak sih kata-kata dari lo sebagai penutup nih buat orang yang mau koleksi gitar atau mau beli gitar tuh sebaiknya apa yang diperhatikan? Kalau gue sih yang harus lo perhatiin itu adalah ya lu suka dulu sama gitarnya, lu suka sama suaranya, baru deh lu coba beli. Nah, masalah lu mau beli baru atau second, itu sih bebas. Kalau gue sih selama gitar masih bagus, gitar gue selama ini yang rata-rata gue beli second mulu gitu. Jadi nggak usah takut beli gitar second. Nah, itu tadi cerita dikit tentang dua gitar yang selalu dibawa pas Fizz manggung. Sampai jumpa di Eat That Trick berikutnya bareng gue, Awan.